usaha memperbaiki diri, walaupun dia teman bagus, sudah bagus namanya. Al-ajzu ani manusia yang lemah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dia sudah berusaha untuk mendapatkannya. Dia sudah mendapatkan, kita sudah mendapatkan. Okay? Artinya persis seperti Nabi ibadah kita, persis seperti Nabi iman kita, persis seperti akhlaknya seperti Nabi. Ya, kelas-kelas kita niki jamaah sekalian ya sangat tidak mungkin sekali. Sangat tidak mungkin sekali. Siapapun kita, sangat tidak mungkin sekali. Tetapi kita berusaha mencontoh nubzatun min akhlaqihi, sekelumit akhlak Nabi kita, ibadah Nabi kita, iman Nabi kita. Kita contoh, walaupun kita belum bisa berapa persen lah begitu. Ya, mungkin 50%, belum sampai 50%, belum sampai 70%, apalagi 90%. Tetapi kita sudah berusaha menurut kemampuan kita ini, itu sudah idrak namanya. Agama Islam itu agama yang tidak disematkan kepada tokoh-tokoh. Beda dengan agama-agama lain itu disematkan ke tokoh-tokoh. Kalau agama kita tidak disematkan, tidak disandarkan ke tokoh-tokoh. Islam artinya selamat. Ya, siapa yang beragama Islam, jaminannya selamat. Jaminannya selamat. Kenapa kita adakan peringatan tibanya tahun baru Hijriah ini? Tentu kita ingin memberikan peringatan kepada diri kita masing-masing, mengevaluasi diri kita masing-masing, muhasabah, mengevaluasi diri kita, apakah tahun siliwat niki Muharram 447 niki apakah luwe kurang-kurang, apakah luwe masih kekurangan-kekurangan, apakah luwe masih kesalahan-kesalahan, apakah neman lengkap syariat Islam ni gawe te. Nah kan kita merenung makin ini kita merenung, lalu kemudian kita berusaha melengkapi, kita berusaha memperbaiki, walaupun tidak sempurna yang sekali ini ya tidak mungkin ya Mas Namian, tetapi kita berusaha untuk melengkapi. Usaha memperbaiki diri, walaupun dia teman bagus, sudah bagus namanya. Al-ajzu ani manusia yang lemah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dia sudah berusaha untuk mendapatkannya. Dia sudah mendapatkan, kita sudah mendapatkan. Okay? Artinya persis seperti Nabi ibadah kita, persis seperti Nabi iman kita, persis seperti akhlaknya seperti Nabi. Ya, kelas-kelas kita niki jamaah sekalian ya sangat tidak mungkin sekali. Sangat tidak mungkin sekali. Siapapun kita, sangat tidak mungkin sekali. Tetapi kita berusaha mencontoh nubzatun min akhlaqihi, sekelumit akhlak Nabi kita, ibadah Nabi kita, iman Nabi kita. Kita contoh, walaupun kita belum bisa berapa persen lah begitu. Ya, mungkin 50%, belum sampai 50%, belum sampai 70%, apalagi 90%. Tetapi kita sudah berusaha
menurut kemampuan kita ini, itu sudah idrak namanya. Allah Subhanahu wa taala manik fattaqullaha mastata'tu. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Nah, jadi kalau bertakwa itu tersuruh menurut kadar kemampuan kita. Embe ja antan tahu. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan syariat li hambanya niki ndek narak tekan kita mesti begitu. Enggak. Jadi kalau hukum itu berhubungan dengan Allah, Allah sangat lunak sekali. Tetapi kalau hukum itu berhubungan dengan sesama manusia, kejam itu, keras. Ya kalau berhubungan dengan Allah misalnya, lamun dek mek mampu nganjeng sembahyang, tokol mana kau. Dek mek mampu tokol, tinduk. Ayo coba. Dek temampu tokol, tinduk, sembahyang sambil tinduk, sambil mesari, otak timu, apa namanya, tidur terlentang begitu, kakinya menghadap kiblat dengan telapak. Amin. Kalau kita tidak mampu sholat, duduk. Sholat tidur, menghadap kiblat dengan apa? Menghadap kiblat dengan telapak kaki. Anjengan naik dua, naik tengah anjang. Mu ante kan tidur marah dengan muka juga, tapi kan kita tidur terlentang, tidur ngalak, menghadap kiblat dengan muka sama telapak kaki. Ya Mas Namian. Nah, sehingga apabila tiang pelunggu sami senamian itu kan berhubungan dengan Allah ini, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan. Wajib puasa boleh tidak puasa. Kamu hamil, yang ibu-ibu yang hamil berat rasanya, boleh tidak puasa. Tidak berdosa tidak puasa, tapi kan wajib qadha niki. Wajib qadha besok, wajib qadha. Sakit boleh tidak berpuasa. Musafir di bulan Ramadan misalnya, musafir boleh tidak berpuasa. Jadi itu artinya hukum yang berhubungan dengan Allah itu, dengan ibadah mahdah kita dengan Allah itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kadar kemampuan kita. Membejak tentang mampu, yang penting tetap berusaha bertakwa. Yang penting tetap berusaha bertakwa, tidak sampai dengan sengaja kita tidak bertakwa. Bertakwa artinya melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, tidak sampai dengan sengaja ndik gawe syariat Islam nu. Nah, lagu lamun tak berusaha membejak tentang mampu. Jute tahu ngaku wah. Allah apa? Iya, wah. Pakai isyarat. Kata Allah, iya, yang penting kamu melaksanakan. Iya. Ndek nara ai tanah tayamum kan. Ai ndek nara situ tayamum ndek nara. Sembahyang, nendek uduk, nendek tayamu. Sembahyang, nendek uduk, nendek tayamu. Lihormati waktu. Untuk menghormati waktu. Jemaah, lamun dait Nabi, dait tayamum, ya kita kembalikan sholat itu. Kita dalam keadaan sakit, kotoran tetap sugul. Ini selesai nih. Pene misalnya menetes terus. Uduk, sholat, Allahu Akbar, sugul pena, tak apa-apa, sholat. Ya, arak dengan misalnya kena itu, kencing menetes, atau entut, ini mentelah-telah. Sok nak sugul tut, sok nak sugul tut,
Sholat. Allahu Akbar, sugul itu tidak apa-apa. Sholat saja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kita kecuali menurut kadar kemampuan. Iya, ada orang yang berpenyakit seperti itu. Ada yang kencing menetes, ada yang entutnya tidak bisa selesai entutnya. Sholat. Subhanallah. Sebab jamaah senamia, arak dua rukun Islam tersuruh kita pertahankan. Mungkin rukun Islam yang misalnya puasa, dia wajib lamun sakit kan, dia wajib puasa lamun teu musafir. Zakat dia wajib lamun dina harta. Sekarang haji ndek, puasa ndek, terus sembahyang ndek. Jadi tinggal dua yang kita pertahankan. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat. Maksudnya apa? Jaga iman kepada Allah. Jaga iman kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul Allah Nabi Muhammad, dan jaga sholat. Itu saja sudah sahabat senamnya. Jaminannya apa? Jaminannya selamat. Jaminannya selamat. Selamat jaminannya. Ya Allah, apabila Allah tidak jamin keselamatan kita jamaah senamnya, apa saja ini bisa jadi bisa menyerang kita kalau Allah berkehendak. Lihat sejarahnya Raja Namrud dibunuh oleh nyamuk, Abraha dibunuh oleh burung, batu yang dijatuhkan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bisa saja Kelikit jadi tentara Allah. Bisa saja, apa saja. Paku yang berserakan, apa saja. Angin yang bertiup lalu kemudian memasukkan sesuatu yang berat ke dalam mata kita, lalu kemudian, tetapi semuanya jaga agama Allah, Allah jaga itu. Itu saja konsep keselamatannya jemaah sekalian. Selamat, jaga agama Allah, Allah jaga keselamatan kita. Enggak. Nah, lagu lamun tuah dia jaga agama Allah, sejarah sudah apa namanya? Sudah menampakkan kepada kita bagaimana sejarahnya Firaun. Coba. Firaun ini dinara kancen pada zaman itu kekuasaannya, kekuatannya, kekayaannya. Narakan cen pada wah emasnya, permatanya. Segala-gala wah narakan cen pada Firaun. Sampai akhirnya itu Firaun dalam sejarah dijelaskan jamaah sekalian 400 tahun umurnya. Selama 400 tahun selama ini wah bayangkan. Apalagi sakit-sakit. Opname tidak pernah opname. Selama ini wah. Sehat, kekayaannya tidak pernah kurang, kekuatan kekuasaannya luar biasa, sampai aku diri jadi Tuhan. Firaun yang disebut oleh Allah Fahas katanya. Nah, saya tidak milih aku mati, saya tidak milih aku Firaun jadi Tuhan pada waktu itu kaumnya dibunuh. Allah tidak tinggal diam di masnamnya. Allah kirim Firaun bersama seluruh bala tenteranya menyeberang mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Akhirnya Firaun keseru-keseru bersama seluruh tenteranya, mati. Itu keseru-keseru. Begitu pula Namrud yang ingin berperang melawan Allah. Allah kirim nyamuk, tekako si berangkat, mati. Lamun Allah lepaskan pemeliharaan dan perlindungannya kepada kita. Misalnya ini contoh-contoh untuk kita pahami. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr kan Allah jelaskan, wal fajr wa layalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah apakah kamu tidak pernah memperhatikan apa yang Allah lakukan kepada kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Hud.
Kaum Nabi Hud itu jamaah senamnya, ya Allah, ya rentulen bengel. Sebengel-bengel, maaf niki, sebengel-bengel ita niki, deneman. Deneman pada marah kaum Nabi Hud. Apa kita banding sebengel-bengel? Lagu ndak kira contoh. Kita ni kalau mendebanding ke kaum Nabi Hud masih kita lumayan begitu. Ndak nak jadi contoh. Ini kaum Nabi Hud itu yang disebut dengan kaum Ad. Raja mereka niki jamaah sekalian. Karena Nabi Hud pernah berkata, siapa yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, akan diberikan surga. Surga itu, Masya Allah, kata Nabi Hud menjelaskan, rumah nikmat, bangunannya mewah, semuanya bagus, gambarannya begini, gambarannya begitu, dijelaskan oleh Nabi. Raja pada waktu itu berkata, dia kumpulkan 100 insinyur. Kita sekarang membuat surga di dunia. Dia membuat surga di dunia. Rajanya, raja yang ingkar sekali, tidak beriman, tidak taat. Ya. Lalu kemudian insinyur itu mencari tempat. Ya, kurang lebih kalau sekarang ini mungkin posisinya Iram itu di Yordania. Yuk, kira kurang lebih itu sekitar di Yordania. Ini tempat yang bagus. Lalu kemudian diperintah oleh raja itu buat ini, itu namanya kota Iram itu, Iramazatil Imad. Iram itu punya gedung-gedung yang Masya Allah di dalam tafsir dijelaskan itu berhiaskan emas dan berlian. Kalau kita bangun mesti ini emas, perak, permata-permata mahal. Dia kumpulkan seluruh raja-raja di dunia itu untuk menyumbangkan emas, menyumbangkan. Itu. Ya Mas Namia. Tahu dengan yang terbangun kerajaan Iram no? Tahu dengan yang terbangun? Iram no ampun jari mewah. Bayangkan 300 tahun jamaah Islamnya. Ya Allah, makin Nabi terbangun tidak pernah berhenti. 2 tahun doang sih ya Allah. 3 tahun 5 tahun doang itu doang negara Republik Indonesia ini baru itu ndek neman 100 tahun. Udah. Demen jari kota Iram ini 300 tahun ini sudah jadi, dilaporkan kepada rajanya sudah jadi, dia mau pindah dari tempatnya Nabi Hud mau ke Iram itu. Mau kaum Adi ini mau pindah ke sana. Berangkat jamaah senamian. Karing sejelo sekelam jangan sampai di kota Iram. Wa'adun iza arsalna alaihimur rihal aqim ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Kemudian datang angin puting beliung, marah apa kencang puting beliung ni, potong masalah pun manusia ni, raja potong marah keajaiban. Pohon-pohon korma yang dipotong itu oleh sinsu mati semuanya. Nek neman mau tambah ngelihat Iram itu belum ada, satu-satunya negeri yang dibangun 300 tahun dengan emas permata yang begitu mahal, tetapi belum pernah ditempati oleh rajanya. Allah kirim azab, habis mati semuanya. Nih lamun telawan Allah dan Rasulnya dek narak jaminan keselamatan. Nah alhamdulillah yang pelunggu sami senamian beragama Islam selalu mau menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun iman sempurna, walaupun iman sempurna ti madep ngeni-ngeni potongan teh
Tetapi kita punya kemauan untuk menghidupkan agamanya Allah, hidup sunnahnya Rasulullah, insyaallah. Tujuan acara kita ini. Kita berangkat tentu kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul adzim. Walladzina amanu, arti bebaskan itu. Manusia-manusia si beriman pada zaman Nabi dulu, orang-orang Mekah maksudnya. Walladzina hajaru, baik manusia mereka mau berhijrah dan mereka mau berjuang di jalan Allah. Kaum muhajirin, mereka beriman, mereka ikut Nabi hijrah ke Madinah, mereka berjuang bersama Nabi di Madinah. Maksudnya walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, ini kaum muhajirin. Nabi bersama seluruh sahabat-sahabatnya yang dari Mekah. Kemudian ayat berikutnya walladzina awaw, yang memberikan fasilitas di Madinah, yaitu kaum Ansor, melindungi kaum muhajirin, memberikan tempat tinggal, memberikan pertolongan. Wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Kata Allah, ini yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, mereka mendapatkan maghfirah dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, pemahaman hijrah itu ya berangkat dari ayat ini. Pertama, beriman. Kedua, mau hijrah. Ketiga, mau berjuang di jalan Allah. Itu saja intinya. Mau beriman, mantapkan iman, iman kita kepada Allah kita mantapkan. Ndak sampai sede si harta, ndak sede si jabatan, ndak apalagi jangan sede si MBG, ndak sede si MBG, ndak sede si jangan. Endek seda iman, endek seda agama si. Keduniaan niki, jamaah sekalian, dunia niki pun hebat, ngombe pun sempurna aja terpilih. Suka tidak suka, mau tidak mau. Dek narak dengan dek bilin dunia ini. Siapapun kita, sadar dek sadar, kita akan meninggalkan dunia ini. Itu. Jadi jangan sampai iman kita, agama kita niki rusak isi dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahajaru, mau berhijrah. Nah, apa pengertian hijrah niki? Hijrah niki kan bahasa Arab ya, bahasa Arabnya. Hajara asal katanya hajara, yuhajiru, hajara. Hajara itu artinya meninggalkan tempat tinggal ke tempat tinggal orang lain. Meninggalkan itu hijrah. Hijrah apa namanya? Hijrah badaniyah. Tetapi ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu meninggalkan sifat akhlak, meninggalkan sifat sak lengian yang sifat sak bagus. Meninggalkan akhlak sak lengian yang akhlak sak bagus. Itu. Wajahatu fi sabilillah, dan mau berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah, perjuangkan. Jalan Allah itu kita perjuangkan. Ngumbentana pun hidup masjid, hidup pengajian, hidup siar-siar agama Islam, hidup.
Berusaha lah ngomben tak mampu lah hidupan. Membejak menurut kadar fattakullah mastata. Bertakwa kepada Allah menurut kadar kemampuan kita. Yang penting kita berusaha ingin menghidupkan, jangan ingin memajamkan, memadamkan cahaya-cahaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzina awau, dan orang-orang yang memberi perlindungan. Ada yang memfasilitasi. Nah, seperti misal contoh lah itu. Walaupun din sempurna artinya kita persis seperti kaum Ansor, tidak mungkin ya Mas Ramian. Persis seperti kaum Ansor. Coba kita baca satu saja. Nabi orang Mekah tinggal di Madinah. Dengan Madinah di narak ngeneoni dengan Mekah saat ini tidak. Mereka, ya Allah, coba sila. Masjid Madinah, 40 baru berhaji. Nabi bukan orang Madinah, orang Mekah. Yang ada di makam itu Abu Bakar As-Siddiq, orang Mekah. Umar bin Khattab, orang Mekah, bukan orang Madinah. Tidak ada orang Madinah di makam. Ayo, apakah hara dengan Madinah telonate? Sora darah telonate. Ndien mara itu sedikit telonate di Kijabat Seramian. Itu orang Mekah. Subhanallah. Itu contoh orang Madinah. Ada sejarah Abdurrahman bin Auf. Begitu sampai di Madinah, Nabi panggil Sa'ad bin Rabi. Sa'ad semeton datang. Tidak pernah tahu ini Abdurrahman bin Auf ini orang Mekah, jauh, hampir 500 kilo jarak Mekah dengan Madinah. Nyamas Nabiyan. Apa reaksi langale Sa'ad bin Rabi demi Nabi? Saat semeton datang. Abdurrahman baru datang dari Mekah, tempuh perjalanan di Kadu, marak makin niki, pakai taksi, pakai mobil, pakai, ya Allah, mungkin 1 mingguan perjalanannya dari Mekah ke Madinah pakai onta atau jalan kaki. Disambut oleh Sa'ad bin Rabi, dia peluk sebetonku, masya Allah. Tulen marak dengan bersebeton, padahal Nabi tunjuk itu saudara, lompat dia sambut. Ayo, coba Ahlul Madinah zaman dulu nih, Ahlul Madinah zaman dulu. Makin ini apa masih marano wallahu alam, tak tahu kita. Nabi basan Sa'ad bin Rabi sekik untuk tiang. Kami punya onta sekian, kita bagi 2. Sebagian untuk engkau, sebagian untuk kami. Aku punya kebun korma sekian, sebagian untukmu, sebagian untuk saya. Coba ini barang itu yang baca saja Hayatus Sahabat, tidak main-main nih kita yang baca, betul-betul yang baca, berulang kali yang baca bahkan dalam kitab. Iya, kebetulan selina tiang 2 sila mbesa melek delik salah sekit lah kali sa 2 no tiang siang jemaah la menubu edah napuk sida baiti. Ayo coba tawaran apa ini namanya? Tawarannya Sa'ad bin Rabi kepada Salman, kepada Abdurrahman bin Auf. Lamun itu tertawar baru aja, masya Allah. Coba balik 2 pada sekian, onta sekian bagi 2, kebon sekian bagi 2. Bagaimana iman reaksi Abdurrahman bin Auf? Terima kasih banyak semeton. Aku hijrah dari Madinah, ndek arah hijrah karena harta, ndek arah hijrah karena dengan ndek arah hijrah peta sekene. Aku hijrah ilallahi wa rasuli. Aku hijrah menuju ridho Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak.
rezeki lepakan lo jadi buruh jadi apa. Ndek kau ragin berat-beratin siapapun ke Madinah. Itu prinsip kaum muhajirin datang ke Madinah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama jamaah senamian dalam sejarah, Abdurrahman menjadi orang yang paling kaya, sahabat yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Padahal dengan tangan telanjang dari Mekah, tidak mungkin dia bisa bawa hartanya, kan dia hijrah dalam keadaan takut-takut seperti itu. Masya Allah. Nah itulah hikmah hijrah niki jamaah senamian. Di antara kita yang mau memperingati hijrah dan mau berhijrah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan jamaah senamian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sana itu jamaah senamian, begitu sampai di Madinah, kumpulkan kaum ta'akhaw fillah akhawait. Buatlah persaudaraan di antara kalian. Berdua buat persaudaraan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kemudian summa akhadha bi yadi Ali bin Abi Thalib faqala hadha akhi. Nabi memulai, Nabi pegang tangannya Sina Ali. Saudarakan dengan Kharijah bin Zaid al-Khazraji. Sina Umar bin Khattab bersaudara dengan Malik bin Utbah. Begitu seterusnya, bersaudara terus. Nah artinya hijrah ini jamaah senamian membangun persaudaraan, khususnya ikhwatun fiddi, persaudaraan pada agama tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Manusia beriman harus bersatu kompak selapuana. Ndak saling sikat, saling siku, saling telunatian. Niki pola-pola jahiliyah doang, niki zaman-zaman jahiliyah doang sak ngono. Makin bentuk persaudaraan. Adik terkuat. Nggih, adik terkuat. Ini pesan Rasulullah, pesan hijrah, pesan Muharram ini. Pertama membangun persaudaraan. Kan lamun anu jamaah senamian niki maaf lamun rukun iman kan selapu teu ngapal ieu rukun iman kan. Raguan teh ya ken leng teh ken di apa rukun iman, apalagi di apa rukun Islam. Selapu teu ngapal rukun Islam, pi rukun Islam di mana? Pi rukun iman nah lagu mangki lamun teu tekuan pi rukun bermasyarakat. Nah mangki bila mun tanjok beketuan deh nih Ali Al-Mukarramah Haji Patah nih. Dia mau tanya berapa rukun bermasyarakat, mungkin dia tahu mungkin. Rukun bermasyarakat itu. Nah ini jamaah Islam yang perlu kita ketahui, rukun bermasyarakat. Iya, yang baca di kitab-kitab nih jamaah Islam. Ada 5 juga maqasid al-mujtama' al-insani. Tujuan hidup bersosial, hidup berkumpul, bermasyarakat, bernegara, berdaerah, berkampung, berdesa. Itu ada 5. Pertama, siyadatul hurriyah. Siyadatul hurriyah. Yang pertama. Semua warga bebas melakukan apa saja, bebas. Asalkan dibenarkan oleh agama dan negara. Itu asalkan dibenarkan oleh agama dan negara, bebas apa saja, tapi dibenarkan oleh agama. Itu kebebasan. Kebebasan yang dibenarkan oleh agama dan negara. Silahkan berbuat apa saja, lakukan apa saja, asalkan itu dibenarkan oleh agama dan negara. Nah, lamunah kebenaran si agama dan negara jamaah sekalian, silakan. Nah, lamun din kebenaran si agama, lamun din kebenaran si negara, ya silakan kita perbaiki. Geno ada tidak ndak tore geno. Apa tindakan kita niki lamun din kebenaran si agama kan ini gawe. Din kebenaran si negara bertentangan dengan hukum negara, ya kan? Karena kita hidup di bawah pertentangan dengan Pancasila, misalnya, jangan kita lakukan yang bertentangan dengan Pancasila. Iya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Sadaqallahu alazim. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, ndak gawe pegawaian syirik. Jangan sekutukan Allah dengan apa saja. Wabil walidaini ihsana, dait Allah perintah kita adik kita berbuat baik li ina amat. Allah perintah kita supaya kita berbuat baik li ina. Terputuskan apa misal apa, apalagi ina amat masih hidup wah mati pun tetap kita diperintahkan berbuat baik li ina amat. Mumbai cara kita berbuat baik, adik hendak sampai sakit hatinya, sakit perasaan. Itu standar anunya. Nah, timak tebang IKPN lagu masih sakit hati ini kan belum namanya berbuat baik itu. Berbuat baik li ina, berbuat baik li bapak. Jaga hatinya. Jaga hatinya. Iya, berbuat baik li ina amak niki bagi dengan nina sekalipun wah merari tetap. Bahkan Imam Abu Hanifah berfatwa sunat dengan nina siwah merari no berbuat baik li ina amakna seminggu sekali. Lamun jangkau lamun mampu ngono seminggu sekali wajibnya datang berbuat baik li ina amak dengan nina siwah merari. Dan apabila seminggu sekali datang anu balik ini amakna berbuat baik kanggo nendek ngendang izin li semama dengan syarat ndek mate na lagu nama lamun mate li balik ini amakna wajib ngendang izin li semama. Itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Itu tidak pernah dicabut itu. Kecuali yang bersifat berbakti, Jadi dengan nina lamun merari no ndek wajib berbakti. Berbakti nanti mati taat ikuti perintah ina ama itu. Ndek wajib. Dengan nina tak wajib berbakti lek semamaan. Tetapi berbuat baik tetap. Iya. Misalnya semama ngana nende ina ngana ini kamu harus lakukan lagu semama ngana nende ya semama kan. Itu kewajiban dengan nina wajib berbakti lek semama. Tetapi berbuat baik ini tidak pernah dibatasi. Berbuat baik dalam arti bukan dalam bentuk berbakti tapi berbuat baik. Berkhidmat kepada bapa, berkhidmat kepada ibu. Walaupun ina amat tu mati, tetap itu. Bagaimana cara kita berbuat baik li ina amat tu sudah mati? Nendek mentelah doayan. Tu. Nendek mentelah doayan. Kirim sedekah atas nama ina, kirim sedekah atas nama bapa. Jaga keluarga bapa, jaga keluarga ina. Wa infazu ahdihima, penuhi apa yang pernah diwasiatkan isi ina aman. Berbuat baik sama keluarga ina, berbuat baik sama keluarga bapa. Wabil walidaini ihsan. Wabizil qurba, berbuat baik sama keluarga kaum kerabat. Wabizil qurba wal yatama, nendek sakiti, nendek semprak, nendek bentak, berikan dia santuna. Kalau kita mampu berikan dia beasiswa sekolah, buatkan perbaiki rumahnya. Sekurang-kurangnya doakan dia. Seperti Nabi kita menawarkan diri, maukah kamu jadikan aku ini ayahmu? Kata Aisyah jadi ibumu.
tinggal di rumahku, kata Nabi, tinggal di rumahku, aku jadi bapakmu, Aisyah jadi ibumu. Dalam hadis sahih itu hadis. Kemudian Nabi juga pernah bertemu dengan anak yatim, maka Nabi pegang kepalanya. Isqarna kata Nabi. Nah, ya. Nah, makanya ulama satu kurun itu diartikan 100 tahun, sebab Nabi pernah mendoakan anak yatim itu sambil pegang kepalanya, isqarna, ya Allah panjangkan umurnya anak ini 100 tahun. Itu dalam riwayat hadis mengatakan benar anak ini 100 tahun umurnya. Itu makanya kalau ketemu anak yatim ini mesti kita berdoa kena isqarna itu ya. Artinya kalau kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan hidupmu bahagia. Ya Allah, semoga Allah jadikan kamu sukses, jadikan kamu selamat, jadikan kamu bahagia. Nah, itu ini bergorab-gorab doang. Nabi saja itu Nabi isqarna kata Nabi. Isqarna, ya Allah jadikan anak ini panjang umurnya 100 tahun. Akhirnya 100 tahun. Makanya ulama menafsirkan hadis Nabi mengatakan khairul qurun qarni, summa yalunahum. Sebagus-bagus generasi yang hidup bersama, yaitu para sahabat. Berapa lama sahabat? 100 tahun. Karena Nabi sumayadunahum, kemudian atba'ut tabi'in 100 tahun juga. Nah, itu yang disebut dengan salafiyun. Itu yang disebut dengan salaf. Itu yang disebut dengan salaf ya Mas Ramian. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, lamun arak nekeng para di salaf-salaf no lah kelembangan. Iya, salaf kelembangan. Salaf itu sudah tidak ada lagi. Disebut zaman al-madiyah, nama masa yang sudah lalu. Sahabat itu sekarang tinggal kita contoh akhlaknya sahabat, ibadahnya sahabat. Mampu dah kita contoh akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq, si Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, keberaniannya perang. Satu contoh ya Mas Ramian. Ada Hunzalah. Itu kalau pelunggu pernah baca sejarah sahabat Hunzalah. Rubilain Bekawi ini kita tikah si Nabi Rubilain Bekawi ini. Siapa yang masih muda ikut berperang bersama Nabi di Uhud. Konon dalam riwayat neken lalu di atas kendaraannya. Ini Hunzalah neken hara di atas kendaraan. Maaf adik, maaf, aku harus ikut Rasulullah. Dia cabut tongkatnya nih. Kemudian dia berangkat ke medan perang, lalu berperang di Uhud, mati. Ayo, berumur pengantin sekali col. Maaf nih. Lalu pada saat selesai perang, jamaah konten cerita, selesai perang, Nabi perintah, coba cek. Berapa syuhada dari pihak kita? Di antara diketemukanlah Hunzalah dalam keadaan basah, marak beruk jalan tepandi. Lapor sahabat, ya Rasulullah, Hunzalah ikut perang, kata Nabi. Iya, tapi badannya basah kayak baru dimandikan. Ada apa? Yuk, di padang pasir basah seperti itu. Marahan beruk jalan tepandi. Nabi mohon petunjuk kepada Allah. Hunzalah dimandikan oleh malaikat. Makanya sampai Nabi sebut gelarnya Ghasilat. Ayo, dalam keadaan junub dia berangkat perang, mati terus. Ayo, ikut sahabat Nabi. Ayo, seperti Hunzalah. Ya Mas Ramya, ya sengke. Oh no, ikut Nabi. Ya Allah, ndaman dulu ikut Nabi ini sahabat dulu. Di sana tabiin dulu. Atba'ut tabi'in, ya Allah, Imam Syafi'i baik, Khalafiyun Imam Syafi'i, dia nak boleh turun, Imam Nawawi jauh, dia nak boleh, Imam Ghazali, dia nak bawa, Malik langsung, lagu ada yang sila, lagu nak klaim diri kan aku ni sambil kerja aku salafi, kayak Abu Bakar As-Siddiq, apa ame Abu Bakar, apanya Abu Bakar? Kita berusaha semua kita ingin mengikuti salafiyun, ingin mengikuti sahabat, ingin mengikuti tabi'in, ingin mengikuti itu atba'ut tabi'in. Ya Mas Ramian, Masya Allah. Oke,
selaputan nih pengikut sahabat. Habis semuanya. 300 tahun habis semuanya. Sahabat 100 tahun. Tabi'in 100 tahun, atba'u tabi'in 100 tahun. Habis itu udah khalafiyun namanya. Khalafiyun. Okay. Kalau sekarang ini zaman MBG-yun namanya, MBG-yun. Zaman MBG, nyawa Islamian. Masya Allah, itu. Jadi apa kata Allah? Wa bizil qurba, berbuat baik sama keluarga. Wal yatama, berbuat baik sama anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Masya Allah. Berbuat baik itu. Dia tahu berbuat baik si harta mana-mana, si senyum, si akhlak, si cara aja mas. Yang dia sombong dengan miskin, dia sombong anak yatim. Wal masakin. Wal jarizil qurba. Kata Allah, wal jarizil qurba, berbuat baik sama tetangga yang dekat dengan rumah kamu. Tetangga nih, dekat-dekat dengan rumah. Wal jaril junub, tetangga yang jauh dari rumah kamu. Di dalam satu hadis mengatakan al-jar arba'una diyar. Al-jar arba'una diyar. Tetangga itu petang dasa balik. Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi dalam kitabnya, petang dasa ke timur, petang dasa ke Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyuhsin ila jarih, berbuat baik sama tetangga. Man kana yu'minu billah fala yu'zi jarahu. Saya beriman tipe Allah, nenek sakiti tetangga. Dalam hadis yang sahih, ma yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu saywarrisuh. Malaikat Jibril di Nuh telah pesan aku bahasa Nabi, jaga tetangga, berbuat baik sama tetangga, sampai aku memperkirakan tetangga ini akan menjadi ahli waris yang bisa mewarisi harta benda. Masya Allah. Itu jamaah senamian, ya. Jadi di tekanggo beruna paling tentu seenak temili seten sekeno sampai mengganggu tetangga. Jangan tima aja iteng epe napi kano lihat tetangga di sana terganggu. Lihat di sana bagaimana. Bahkan mentengaji kitab kan banyak sekali keterangannya, banyak sekali. Bahasa Nabi laume meriap begaan dan menarak tepriap no begaan aina begaan wa ta'ahad ila jiran, bagi-bagi ke tetangga. Masya Allah, ya. Ya masa bagi-bagi ke tetangga. Iya. Nggih. Jadi kita kan dek mampu barani, tapi yang kita baca ni Tuan dari ini subhanallah luar itu luar biasa nampak. Dari segi kekurangan ilmu agama misalnya tidak bisa baca, ya memang tidak bisa baca kitab, tapi kalau mengamalkan isinya sudah kelihatan deh itu. Sudah kelihatan benar jamaah senamian. Nah, jadi ini yang sulit kita contoh. Ya, berbuat baik sama tetangga, wal jarizil qurba, wal jaril junub, was sahibi bil jam. Berbuat baik sama sahabat-sahabat, teman-teman. Masya Allah. Wa ma malakat aimanukum, berbuat baik sama hamba sahaya, tenaga-tenaga yang bekerja sama, berbuat baik. Innallaha la yuhibbu kulla man innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Allah bermasyarakat yang pertama bebas terkendali, melakukan apa saja bebas, tidak boleh kita batasi kecuali apabila itu tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh negara kita. Kalau tidak dibenarkan oleh agama dan negara kita, stop. Jangan melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan undang-undang negara kita. Karena kita di Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, iqamatul adalah. Iqamatul adalah rukun masyarakat yang kedua, iqamatul adalah, tegakkan keadilan. Ya, tegakkan keadilan. Hidupkan keadilan. Nabi kenan keadilanu, adilanu ialah memberikan hak orang lain. Memberikan hak orang lain. Hak istri, hak anak, hak tetangga, kalau jadi kadus, hak warganya.
jadi kades, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi orang kaya, jadi tuan guru. Berikan hak mereka. Ada hak orang-orang bodoh kepada orang alim. Orang alim tidak boleh diam, harus menyampaikan, mengajarkan ilmu. Sukutul alim. Barang siapa yang diam tidak mau memperjuangkan kebenaran, itu setan. Timan tuan guru lah mau demeritan doang setan. Ya tahu nu kejahatan, tahu nu diam saja anu den bani muni, setan juga. Nah, itu setan juga. Tuan guru itu setan kalau dia tidak mau menyampaikan amar ma'ruf nahi senamia. Jadi teniki jamaah senamia sebenarnya negara itu wah makmur nih, negara itu makmur sekali negara kita ini. Dulu Said Muhammad ketika berkunjung ke Indonesia heran, dia lihat masya Allah gunung hijau, kebun hijau, semua hijau, air di mana-mana. Sampai beliau mengatakan ardul Indonesia qit'atun min ardil jannah. Bumi Indonesia ini sepotong dari bumi surga. Di negara Arab, di Mekah, memberak bangkat, narak dengan negara di Mekah, timan tanah galoh, narak dengan narak kebun punti, narak kebun salak, narak kebun jeruk. Kan Mekah Madinah. Membeanu sida pokoknya Mekah ke Badar. Yang kemarin ke Badar juga, ke Badar mau ke mana? Ke Taif. Ndak. Tanah. Narak dengan ngaruh. Lamun narak dengan Mekah boleh bercerita deku dengan ngaruh ayel kafah. Dengan ngaruh. Ya enggak. Tetapi mereka itu banyak uang, kaya-kaya jamaah Islamiyah. Kok kita niki masih miskin, masih melarat, masih kekurangan itu kurang ini. Mungkin niki keadilan dari pemerintah kita yang belum keadilan. Ya banyak pejabat yang masih korupsi. Ya Allah makin niki biur berita. Dia nak tanggung-tanggung korupsi nana sejuta 2 juta ke sini Allah. Semiliar, setriliun semiliar mungkin dia narak. Ya Allah, bertriliun-triliun tanpa korupsi. Pengumben tertedik ngingi itu jadi rakyat di bawah niki sih. Haruh dia mau tokal batu beliau kok di teman. Ini coba kalau adil semuanya, menjadi pemimpin yang adil, insya Allah kita langsung balik kaya semuanya. Insya Allah. Itu keadilan ini saja yang harus kita tegakkan, insya Allah. Aman sudah ekonomi ini, adil dalam bidang ekonomi, adil dalam segala macam, insya Allah. Keadilan ini. Ya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Bilang cuma terdengar di setiap hati pun dengan lagu kebanyakan dengan ini ngerti. Kebanyakan dengan ini ngerti. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah perintah kita berbuat adil. Wa ita'izil qurba. Penuhi hak